Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mahasiswa Universitas Indragiri Hilir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, kelas F Manajemen, RPL Ajaran 2024-2025, mata kuliah Industrial Organisasi dan Hubungan Industri. NIM 1012410303021. Baiklah teman-teman, di sini akan menyampaikan tentang hubungan industrial. Industrial relation adalah hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses produksi barang dan jasa. Ini mencakup berbagai aspek seperti 1. Hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. 2. Perundingan kolektif, proses negosiasi antara pekerja dan pengusaha. 3. Keselamatan kerja, perlindungan pekerja dari risiko dan bahaya. 4. Pengupahan sistem gaji dan kompensasi. Adapun tujuan hubungan industrial adalah menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan melindungi hak-hak pekerja. Yang nomor 1, memperbaiki, meningkatkan persyaratan kerja, keadaan ekonomi, serta status sosial kaum pekerja dan keluarganya. 2. Terciptanya industrial yang harmonis melalui kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan ekonomi dari perusahaan dan negara. 3. Ikut serta ambil bagian dalam proses pengambilan keputusan secara nasional melalui lembaga tripartit. Adapun prinsip-prinsip hubungan industrial meliputi 1. Kerjasama, kolaborasi antara pekerja, pengusaha, pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Yang 2. Keadilan, perlakuan adil dan setara bagi semua pihak dalam hubungan industrial. 3. Partisipasi, pelibatan aktif pekerja dan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan. 4. Keselamatan prioritas, keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja. 5. Komunikasi efektif, yaitu pertukaran informasi yang terbuka, transparan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Nomor 6. Penghormatan hak, pengakuan dan penghormatan hak-hak pekerja dan pengusaha. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan kerja serta harmonis dan produktif. Ruang lingkup hubungan industrial mencakup beberapa aspek antara lain hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha termasuk kontrak kerja dan PHK. Kedua, perundingan kolektif, yaitu proses negosiasi antara pekerja dan pengusaha untuk menentukan syarat kerja. 3. Keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu perlindungan pekerja dari risiko dan bahaya di tempat kerja. 4. Pengupahan dan kompensasi, yaitu sistem gaji, tunjangan, dan kompensasi lainnya bagi pekerja. Yang 5. Penyelesaian konflik, proses penyelesaian sengketa dan konflik antara pekerja dan pengusaha. Yang ke-6, partisipasi pekerja, pelibatan pekerja dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan perusahaan. Ruang lingkup ini membantu memastikan hubungan industrial berjalan dengan baik dan harmonis. Baik teman-teman, adapun kesimpulan dari materi hubungan industrial ini, bahwa dalam menjalankan perusahaan tentu terdapat keterkaitan antara perusahaan, pekerja, buruh, pengusaha, supplier, konsumen, pengguna, dan masyarakat. Ketika di antara salah satu dari yang berkaitan dengan perusahaan tidak sinkron, contoh buruh dengan gaji yang tidak sesuai, tidak UMR, maka akan mengalami seperti mogok kerja, demo, kenaikan gaji, dan ini akan menimbulkan permasalahan dalam perusahaan. Dan ini menimbulkan status sosial
dalam perusahaan dan timbulnya perselisihan hak, maka akan terjadi demo antara serikat pekerja atau buruh dalam satu perusahaan. Maka perlu kerjasama dalam hubungan internal antara lembaga dan organisasi, perjanjian kerja sama, serta peraturan perusahaan. Kemudian sasaran dalam kasus ketenagaan kerja. Untuk mencegah terjadinya perselisihan terus-menerus antara pekerja atau buruh dengan perusahaan, wajib melaksanakan aturan-aturan yang dibuat sama-sama dalam hubungan internal antara lain. 1. Lingkup masalah. 2. Lingkup fungsi. 3. Lingkup cakupan. Lebih dari diperkuat kembali hubungan kerjasama antara pekerja atau buruh dan perusahaan, kemitraan bersama, peningkatan kesejahteraan bersama, dan menggerakkan fungsi-fungsi hubungan kerja. Akhirnya dengan tujuan utama, perusahaan bisa dicapai dengan baik. Karena pengelolaan perusahaan, hubungan internal dapat dilakukan kerjasama yang baik. Demikian uraian daripada hubungan kerja tentang perusahaan dan masyarakat. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan mudah-mudahan ini bisa memicu di dalam kita menjalankan suatu tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kita. Hebat Unisi, berjaya dan gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.